Aku Niko. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku baru saja pindah ke rumah baru. Kejadiannya sekitar 4 tahun yang lalu. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Aku tinggal bersama ayah, ibu, adikku Naila, dan seorang pembantu bernama Bi Ersya. Bi Ersya adalah seorang wanita paruh baya. Ia sudah lama bekerja pada orang tuaku. Bi Ersya adalah pembantu yang setia di keluargaku. Dia terlihat normal-normal saja, tapi ternyata Bi Ersya mempunyai indera keenam. Dia sering melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia biasanya. Dia pun sering menceritakan padaku tentang kejadian aneh yang ia alami, tentang hantu yang dia lihat, atau semacamnya. Tapi aku tidak percaya dengan apa yang sering diceritakan Bi Ersya. Kadang aku malah menganggap Bi Ersya tidak waras. Ayahku menjual rumah lama kami di kawasan Kopo. Karena lokasi kantor ayah lumayan jauh dari rumahku itu, sehingga ayah memutuskan untuk membeli rumah yang berada dekat dengan kantornya, yaitu di daerah Dago. Awalnya aku kecewa dengan keputusan ayah. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Kami pindah ke sebuah rumah yang ukurannya cukup besar di perumahan daerah Dago. Rumah ini memiliki 2 lantai, dan tanahnya pun cukup luas. Setelah beberapa minggu tinggal di rumah ini, aku merasa aman-aman saja. Sampai pada suatu malam, ketika aku akan menyeduh secangkir teh di dapur, aku bertemu dengan Bi Ersya yang sedang memasak, dan ia menyapaku. Ku bilang aku sedang menyeduh teh. Lanjut Bi Ersya berkata satu hal yang membuatku sedikit risih. Dia bilang penunggu rumah ini katanya ingin kenalan denganku. Hah? Ada-ada saja. Gak usah terlalu dipikirin. Begitu kataku meyakinkan diriku. Aku pun pergi ke ruang tamu dan minum teh buatanku itu. Esoknya, di pagi hari, ibuku bercerita bahwa semalam ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang sepinggang dan memakai gaun berwarna putih di dalam kamarnya. Serius, rumah ini ada hantunya. Cerita ibu membuatku sedikit merinding. Ditambah lagi kata-kata Bi Ersya semalam. Sampai pada sore hari, sekitar jam 5, aku mengerjakan PR sekolahku di ruang tamu. Saat itu di rumahku hanya ada aku, Naila, dan Bi Ersya. Kedua orang tuaku sedang pergi mengunjungi tanteku. Naila sedang memainkan handphonenya di kamar. Kulihat Bi Ersya sedang beristirahat. Ini PR-nya susah banget sih.
kata aku kesal. Di saat itu, di saat aku sedang lelah, dari sudut kiri mataku, aku menangkap seperti ada seseorang yang memperhatikanku. Ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Memang suasana rumah ini sekarang terasa sangat sepi. Agar tidak terlalu sepi, aku menyalakan musik dari handphoneku. Ketika sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba saja handphoneku mati. Padahal baterainya masih full dan tidak ada pernah gangguan seperti ini. Kenapa lagi tiba-tiba mati? Karena sedikit bete mengerjakan PR dan handphoneku yang tiba-tiba saja ngehang, aku pun beranjak ke dapur untuk membuat teh agar sedikit tenang. Sekilas kulihat Biarsya sedang duduk di halaman belakang dan seperti mengobrol dengan seseorang. Ketika aku melihat, Biarsya nampak canggung. Ia pun berdiri dan seperti salam pada seseorang, lalu pamit padaku untuk kembali ke kamarnya. Udah gila deh. Aku lanjut membuat teh sampai aku mendengar seperti ada suara orang sedang berlari-lari di lantai atas. Duh, Naila, jangan lari-lari, udah malam nanti jatuh. Udah diem aja di kamar. Bandel banget sih adik satu. Begitu teriakku pada Naila. Suara berlari pun hilang. Selesai membuat teh, aku kembali ke ruang tamu untuk meneruskan mengerjakan PR. Ketika aku sampai ke ruang tamu, loh, aku lihat buku-bukuku berserakan di lantai dan hiasan yang ada di dinding pun berantakan. Wah, kacau nih. Siapa nih? Oh, pasti Naila nih. Udah jahil ngacak-ngacak terus lari ke atas. Pantesan lari-lari. Aku pun pergi ke kamar Naila dan menegurnya. Naila, repotin banget sih. Kenapa coba harus berantakin PR kakak? Mana hiasan di berantakin juga lagi. Langsung kabur lari ke atas kamu. Kakak kan lagi ngerjain PR, jangan diganggu. Begitu kataku. Namun Naila berkata, dia tidak melakukannya. Sejak tadi dia diam di kamar dan tidak tahu apa-apa. Bahkan dia pun tidak mendengar ada suara orang berlari-lari.
Aku jadi bingung. Jelas-jelas tadi kulihat ruang tamu yang bersih dan rapi menjadi sangat berantakan. Dan juga jelas ku dengar ada suara orang berlari-lari. Kalau bukan Naila siapa? Aku coba berpikir sampai astaga, terdengar suara dentuman yang keras dari arah ruang tamu. Aku pun berlari ke arah ruang tamu. Ketika aku periksa, tidak ada apa-apa. Pusing. Aku merasa saat itu udara sangat panas. Dan aku merasa gerah sampai berkeringat saat itu. Aku pun memutuskan untuk mandi. Aku mengambil handuk dan menuju kamar mandi. Aku mengambil sampo dan mulai membungkukkan badan, menyampoi rambutku. Lalu aku merukuk. Masih membungkuk, aku membilasnya. Beberapa kali ku bilas. Setelah itu, setelah membilasnya, aku pun bangkit. Dan ketika aku bangkit dari merunduk setelah keramas, aku melihat sesosok wanita berambut panjang sepinggang dan mengenakan gaun putih sedang berdiri tepat di depanku. Dan wanita itu berkata, aku panik lalu aku berlari mengambil handuk dan menuju kamarku. Dan aku mengunci pintunya. Aku benar-benar ketakutan. Aku segera memakai baju lalu kembali naik ke tempat tidur dan menutup tubuhku dengan selimut. Ketika memejamkan mataku, sosok itu masih muncul sangat jelas di pikiranku. Aku coba mendengar di sekitarku. Apakah ada suara-suara yang lainnya? Tidak terdengar apa-apa. Sampai tiba-tiba handphoneku berbunyi. Ada panggilan masuk dari sebuah nomor yang tidak dikenal. Lalu aku mengangkat handphoneku. Halo? Ini siapa? Aku terkejut dan langsung melemparkan handphoneku itu. Kemudian terdengar suara pintu depan terbuka. Dan terdengar suara-suara. Itu adalah suara orang tuaku. Aku langsung keluar dari kamar dan langsung menghampiri orang tuaku. Aku langsung bercerita tentang yang aku alami tadi pada orang tuaku. Mendengar itu, ayahku merasa khawatir dan memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Karena memang ternyata bukan aku saja yang melihat sosok wanita itu. Selain ibuku, ayahku juga sering melihatnya.
Esoknya kami semua berkemas dan bersiap-siap untuk meninggalkan rumah ini. Memang sangat mendadak, tapi kurasa ini tidak akan benar jika terus tinggal di sini. Semua barang-barang sudah dimasukkan ke dalam mobil. Ayah mulai menjalankan mobil, dan perlahan-lahan mobil pun maju meninggalkan rumah ini. Kulihat BR saya yang duduk paling belakang menengok ke belakang sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah rumah itu. Dan aku lihat di depan gerbang rumah itu berdiri seorang wanita, sama seperti yang aku lihat tadi malam.